Asesor tidak bertanya sesuatu yang berasal dari textbook. Asesor hanya bertanya yang bersumber dari ISO, bersumber dari CAN, dan bersumber dari kebijakan instansi terkait. Nah, ini kotak nomor 3. Nah, setelah Bapak Ibu teman-teman paham kotak ketiga, kita masuk ke kotak keempat. Apa kotak keempat? Ya, penerapan. Ya kan, Bapak Ibu teman-teman sudah tahu, ini konsensusnya sudah tahu. Kebijakan kan sudah tahu, kebijakan instansi terkait sudah tahu, maka kita harus langsung implementasi. Nah, pertanyaan fundamentalnya, kenapa harus implementasi? Karena kita harus melakukan pembuktian kompetensi. Nah, itu show me, tunjukkan kepada saya mana pekerjaan Anda. Menunjukkan secara visual, diikuti dengan penjelasan singkat. Ya, saya ulangi lagi ya, sejak kemarin, menunjukkan semua pekerjaan Anda secara visual dan diikuti dengan penjelasan singkat. Nah, jadi Bapak Ibu sudah terframing ya, sudah ada bingkainya. Bapak Ibu jangan melebar. Nah, kalau melebar, umumnya kalau kita melebar itu bingung, ya bingung. Nah, itu kotak keempat. Nah, di dalam kotak keempat itu sudah jelas implementasi apa yang harus kita lakukan. Sudah saya jelaskan kemarin, ada 10 implementasi yang harus Anda lakukan. Dan implementasi itu harus dikerjakan dengan ada pembuktian. Apa itu? Yang pertama, pengelolaan sampel. Yang kedua, validasi metode uji. Yang ketiga, uji kompetensi personil atau uji silang antar personil. Yang keempat, survei kepuasan pelanggan. Yang kelima, uji banding atau uji proficiency. Yang keenam, kalibrasi alat. Yang ketujuh, uji kinerja alat. Yang kedelapan, penerapan jaminan mutu. Yang kesembilan, audit internal. Yang kesepuluh adalah kaji ulang manajemen. Nah, jadi nyaman. Bapak Ibu sudah punya target. Di kotak nomor 4 ini, saya hanya mempunyai 10 kegiatan. Nah, jadi sekali lagi sampai di sini kami tegaskan, Bapak Ibu, teman-teman sekalian sudah tahu apa yang mau dikerjakan. Ya, kalau kita lihat petanya ya. Petanya kalau secara umum kita pakai Google Map lewat HP, itu udah jelas kita diarahkan. Ya, kalau kita pakai ya. Saya nggak tahu kalau Bapak Ibu teman-teman, saya yakin Bapak Ibu sering ada perjalanan. Nah, saya yakin Bapak Ibu kalau akan mencari sesuatu itu pasti mengingat Google Map kan, setel Google Map. Saya mau ke titik ini. Nah, Google Map yang mengarahkan kita. Nah, itu juga dengan yang kami katakan tadi, kotak pertama sampai kotak 6. Ada Google Map yang mengarahkan kita. Sekali lagi, ada jaminan Anda nggak bingung, ya. Anda nggak bingung. Nah, setelah selesai kotak keempat, implementasi, ada pembuktian secara visual. Nah, kita masuk ke kotak 5. Itu pelaporan internal. Pelaporan internal kepada siapa? Mungkin saya analis atau saya katakanlah manajer mutu. Pelaporan kepada saya ya pelaporan kepada pimpinan. Dalam hal ini kepala UPTJ adalah Pak David. Atau saya analis, atasan saya manajer teknik. Saya melaporkan kepada Ibu Emma dan Ibu Tirsa. Udah selesai, itu pelaporan internal. Supaya apa? Supaya person-person terkait yang bertanggung jawab di dalam internal mempunyai keyakinan, oh implementasi kami aman. Nah, terakhir ke kotak nomor 6. Nah, kotak 6 itu pembuktian secara eksternal. Pembuktian secara eksternal ada 2. Yang pertama, kita kirim ke CAN pada waktu kita daftar. Pembuktian eksternal kedua, kita tunjukkan kepada tim asesor pada saat asesmen. Nah, di sini kami katakan untuk kesekian kalinya garansi Anda lulus, ya, garansi Anda lulus. Jadi sekarang sejak kemarin kita diskusi, ini targetnya harus lulus, tidak ada target yang kedua. Nah, bagaimana supaya target ini terpenuhi? Nah, ikuti kotak pertama sampai dengan kotak 6. Jangan bikin kotak ke-7, kecuali nanti pemilu bikin kotak ke-7. Kotaknya hanya 6 kita di ISO ya, tidak lebih dari 6. Kami nggak bosan mengulangi karena ini slide yang jumlahnya 90.
slide-slide yang isinya sangat fundamental. Tolong Bapak Ibu sempatkan nanti kalau sudah menerima soft file ini dibuka-buka lagi. Buka lagi sambil membayangkan wajah saya ya. Nah, gimana Pak Aten? Kacamatanya Pak Aten kayak apa? Ngomong Pak Aten kayak apa? Dibayangkan ya. Ya, baik. Nah, ini review yang ketiga.